Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Imam ini kan sudah melalang buana dalam arti pengalamannya luar biasa, mulai dari UMM sampai UIN. Pernah jadi rektor UIN berapa periode? 4 periode. 4 periode. Dan ganti namanya UIN itu berapa kali? Mulai dari Sekolah Tinggi Agama Islam, berubah menjadi Universitas Islam Indonesia Sudan, lalu kemudian berubah jadi UIN. 3 kali. Menurut saya pengalaman itu kan luar biasa, Prof. Jadi nggak gampang sebenarnya. Oleh karena itu kalau maaf ya, terus kemudian orang memisah-misahkan antara lembaga, katakan UIN dengan jenengan, kan nggak bisa. Nggak bisa, Mas. Ya UIN itu rumiyin kang dados UIN itu karya jenengan. Kalau Al Zaitun yang semegah itu sekarang ya karyanya Panji Gumilang. Jadi nggak bisa, oh ini Panji Gumilang di sana. Ini Al Zaitunnya tetap dibiarin Panji Gumilang. Maaf ya, dicari sisi negatifnya. Betul sakit ngerti. Terus pundi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Gabi mengingatkan pengalaman saya yang cukup lama ya. Ikut-ikut menumbuh kembangkan ya, atau juga memajukan lembaga pendidikan Islam. Memang saya itu lama, Mas Habib, ikut ngurus pendidikan itu. Ketika saya muda, saya itu diserai oleh orang tua saya menjadi kepala sekolah Mino. Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama. Itu 5 tahun, Mas Habib. Di desa. Waktu apa itu? SMA? Waktu setelah SMA, Mas Habib. Lalu kemudian setelah itu saya diajak guru saya, Profesor Masbuk Suti, bergabung di Universitas Muhammadiyah Malang sampai 20 tahun. Lalu kemudian mimpin UIN Malang sampai 16 tahun. Waduh. Lalu kemudian diajak oleh Profesor Tolka Hasan menjadi pembina Yayasan Unisma yang miliknya NU itu. Lalu diajak oleh Gus Solahuddin Wahid untuk mengurus menjadi ketua yayasan, Mas Habib. Di Tebu Ireng itu ya ketua yayasan. Itu universitasnya atau pondoknya? Universitasnya, Universitas Hasyim Asy'ari. Saya juga masih menjadi ketua Dewan Kurator Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Jadi saya lama sekali memang, Mas Habib. Saya ngurus pendidikan, tapi memang saya sejak muda saya kepingin lembaga pendidikan ini jangan jangan dikelola asal-asalan. Harus sungguh-sungguh dan juga harus bermutu. Sejak dulu saya dapat filosofis itu dari mana ya? Saya katakan gini, Mas Habib, kalau ngurus pendidikan itu harus sungguh-sungguh. Kenapa? Karena yang dihasilkan adalah orang dan orang hidup. Ya, kan? Yang namanya SDM. Sering kali ada orang mengatakan bahwa kedokteran, pendidikan kedokteran tidak boleh sembrono. Salah satu contoh. Sebab kalau berisiko maka pasiennya mati, kan gitu kan. Kalau menurut saya, ya itu harus hati-hati. Jangan sampai lalu kemudian mencelakakan orang. Tapi risiko mati itu tidak seberat kalau itu risiko hidup. Ya Allah. Kalau itu mati, biasanya itu kira-kira orang mati itu 40 bulan, 100 hari, 1000 hari kan lupa, Mas. Lupa kalau mati itu. Tapi kalau itu, walaupun itu juga tidak boleh ya, risiko mati tidak boleh. Tapi kalau itu pendidikan, Mas Habib, lalu diurus secara sembrono, dan lulusannya mutu. Lulusannya tidak bisa kerja, lalu tidak pinter, tidak cerdas, hatinya jelek. Dan lulusan itu hidup, Mas Habib. Dan agak lama. Dan kalau hidup itu mereka juga mempengaruhi orang lain. Itu kan lalu berkepanjangan. Mengerikan. Ruginya itu mengerikan, Mas Habib. Kalau mati ya sudah selesai. Tapi kalau hidup nanti mereka itu ngajak-ngajak nakal. Kalau dia nakal, ngajak-ngajak nakal. Karena itu pendidikan ini jangan lalu sembrono ngurusi pendidikan. Dan bahkan kadang-kadang, Prof, maaf saya potong. Walaupun sepinter apapun, ya, misalkan katakan, oh berhasil, IT-nya hebat, teknologi, tapi kalau bikin bom terus mateni uang. Iya itu. Makanya kalau saya ditanya gimana ngurus lembaga pendidikan di pedesaan, saya itu tahu, Mas Habib. Ya karena saya pernah jadi kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama itu. Saya sebut-sebut saja, mahasiswa saya tak beritahu ciri Madrasah Ibtidaiyah pedesaan apa.
tahan hidup, tapi lagi. Tidak ada madrasah mati, tidak ada Mas Habib. Tahan hidup. Tapi sukar maju. Yang tiga kaya masalah kan itu kan, masalahnya banyak. Tahan hidup, sukar maju, kaya masalah. Banyak. Lalu saya ngurus sih, ikut ngurus bersama Pak Masful, lalu kemudian ganti dengan Pak Kasira, Pak Malik gitu kan. Lalu kemudian jadi maju seperti itu. Itu Mas Habib kan tahu, kerja saya itu kan hampir all out 24 jam ya, kecuali hanya tidur saja waktu itu. Dan saya waktu itu juga, ya katakanlah, tidak dapat apa-apa sepertinya. Waktu itu kan belum. Iya, waktu itu sekarang, saya sampai berani bertiga Pak Malik, Pak Tiato, saya itu, apa yang saya miliki itu, sertifikat rumah kan kita itu taruh di bank untuk bisa pinjam ini cukupnya. Perlu digaris bawah itu. Ya kayak begitu tuh, yang kayak supaya UMM yang hebat itu ya harus ingat sejarah. Iya, kayak begitu itu Mas Habib. Lalu kemudian saya dengan modal semangat, cita-cita, lalu semangat, lalu kemudian kerja keras, otak saya gunakan. Habis-habisan. Saya membuatkan jaringan masyarakat, nyatanya ada hasil seperti itu. Saya lalu kemudian dosen-dosen dosen-dosen bantuan pemerintah itu bantuan dikti. Kalau tidak salah sampai 148 dulu saya yang awal-awal itu. Alhamdulillah sekarang sudah pada profesor. Itu saya senang sekali. Luar biasa. Hiburan saya ketika sudah tua itu lihat ya lewat depan UMM itu saya senang gitu kan. Ada masjid, ada bangunan besar-besar. Lalu kemudian saya dengar para dosen-dosennya punya dedikasi yang sangat tinggi, kepeduliannya pada kampus, itu saya gembira sekali, saya senang sekali. Saya pekerjaan saya tinggal doa, mudah-mudahan kampus yang dulu saya rintis ini masih tetap berkelanjutan, berkembang, itu kan. Kadang-kadang mempertahankan lebih susah daripada membangun. Begitu juga lalu kemudian ketika bangun UIN. Coba Mas Habib, UIN dulu kan kecil banget. Orang katakan misalnya gedungnya hanya dua gedung dulu. Gedungnya seperti SD Impres kan itu kan memang kan tidak ada tingkat kecuali gedung itu kita baru pindah ke sana kan dari Unisma dulu. Lalu kemudian ada bangunan yang di depan itu Mas Habib, kantor itu kan, kan baru satu lantai ya, 2 lantai kan mau dia 3 lantai. Lalu yang ke lantai 3 kan belum ada sehingga lalu beton-betonnya naik. Anak saya nyindir, Bapak kok memimpin perguruan tinggi yang terbalik kakinya di atas. Betonnya di atas. Iya kan begitu dulu itu. Malu ya. Nah, lalu kemudian apa namanya, coba dosennya itu hanya 43 Mas Habib saya mimpin. Saat itu. Ya. Saat itu karyawannya kalau tidak salah 14 atau berapa. Jumlah mahasiswanya ya 1000 saja apa genep atau enggak itu waktu itu. Nah dosennya yang 43 sudah tua-tua gitu ya Mas Habib. Sudah umurnya itu di atas 50. Ya, atas 50 umurnya itu. Lalu kemudian kalau ke kampus ya namanya orang tua. Saya mimpin 6 bulan Mas Habib waktu itu setahun. Dari 43 itu meninggal 7 Mas Habib. Ya Allah. Tinggal 36. Jadi setiap bulan saya itu satu fakultas. Iya, waktu itu hanya hanya fakultas tarbiyah saja waktu itu. Lalu kemudian saya ajak maju dan berkembang. Tapi lalu gini Mas Habib, memang kita ini harus ta'aruf. Yang paling susah itu sebetulnya adalah bagaimana kita itu membangun semangat, membangun etos, membangun tekad. Itu. Karena itu mungkin ya Pak Panji Gumilang itu sudah punya itu gitu loh. Luar biasa. Sudah punya cita-cita, sudah tekad. Dari sisi itu udah luar biasa banget. Saya waktu itu gimana ya caranya saya itu menyemangati orang. Akhirnya apa Mas Habib? Mungkin tidak banyak orang yang tahu ya. Baru dibuka sekarang. Bisa ditiru orang lain. Awal-awal itu saya ajak untuk lihat Mas Habib. Untuk lihat perguruan tinggi yang lain. Dan waktu itu entah saya disetujui tidak disetujui ya, tapi itu sudah saya laksanakan. Anak-anaknya teman-teman yang masih muda ya, kira-kira ada 5 atau 6 itu saya suruh untuk studi banding. Kemana? Ke perguruan tinggi yang sudah maju. Perguruan tinggi yang sudah maju di mana? Perguruan tinggi yang non Islam. Saya larang untuk pergi ke perguruan tinggi Islam waktu itu. Saya suruh studi banding ke Petra Surabaya.
ke Widya Mandala, wah, itu top. ke Salatiga, apa itu Universitas Kristen Salatiga. Ya. Saya suruh pergi ke Sugiyo Pranoto itu kan. Lalu kemudian saya suruh pergi di Bandung. Itu ada universitas apa itu di Kristen di Bandung itu. Parahyangan, ke Parahyangan. Lalu kemudian ke UKI, ke Atmajaya di Jakarta. Pokoknya saya larang ke perguruan tinggi Islam. Lihatan perguruan tinggi yang non Muslim, non Islam itu. Nah kebetulan saya kan sudah punya modal Mas Habib ketika itu. Saya kan waktu itu setelah ngurus Universitas Muhammadiyah selama 20 tahun saya kenal dengan pimpinan-pimpinan Parahyangan, UKI, Atmajaya, macam-macam itu kan. Lalu kemudian Petra dan seterusnya itu saya izin supaya staf saya bisa diterima. Tentu mereka senang sekali. Nah, ketika pulang Mas Habib, mereka semangat yang luar biasa. Luar biasa ya, apalagi anak muda. Anak muda. Wah, ternyata kita ini ketanggilan kita sudah jauh. Ya Allah. Lalu kemudian dapat sesuatu, di sana ternyata terbuka. Wah. Misalnya di Parahyangan dia cerita bahwa untuk menggerakkan kampus itu harus yang lain-lain itu ada bekerja ngikuti kelompok inti yang hanya beberapa orang yang dia merumuskan pikiran-pikiran ke depan. Kelompoknya inti itu, yang lain-lain itu sudah melaksanakan tugas tapi berdasarkan ini. Lalu dipimpin oleh rektor. Lalu kemudian dia apa bisa kita lakukan seperti itu? Kita bisa, kita dikasih semangat dari situ Mas Habib. Mulai. Tapi juga jangan dikira Mas Habib itu semudah itu. Yang namanya manusia itu kan memang Mas Habib. Manusia itu kan disebut insan ya. Disebut Al-Basar, disebut Anas. Kata insan ini dulu gambarannya kan bagus kalau insan. Tapi ternyata ketika saya belajar di Quran itu, insan itu selalu berkonotasi negatif kan. Aduh ya Allah. Innal insana li rabbihi lakanut, bahwa manusia itu kepada Tuhannya saja ingkar. Innal insana la yatgha, manusia itu kepada selalu berlebih-lebihan, melampaui batas. Innal insana khuliqa halua, selalu keluh kesah. Innal insana lafi kusrin. Innal insana ladul mubin, dolim yang nyata, doluman jahula, kafuro, jidala, do'ifa, faturo, tergesa-gesa, jidala, suka berbantah. Kecuali satu ya, lakot kolaknal insana fi asani takwim di surat Atin itu, tapi lalu summa rodatnahu asfala safilin. Memang berat kalau menghadapi manusia itu. Karena itu maka sifat-sifat manusia ini yang seharusnya dirubah, diperbaiki dulu. Diberubah. Lewat apa? Waktu itu saya sholat Mas Habib, ngajak sholat. Coba kan, pertama kali saya gerakan untuk membangun UIN itu kan saya ajak sholat. Tapi gini Mas Habib, lucu ya. Setelah saya itu renung-renungkan apa yang dilakukan oleh Pak Panji Gumilang ini. Jangankan menggerakkan banyak orang ya untuk kegiatan ini. Di perguruan tinggi Islam, ngajak sholat saja susah. Coba. Di perguruan tinggi Islam, ngajak sholat jamaahnya saja susah. Padahal biaya udah enggak mikirin. Kan namanya perguruan tinggi Islam itu kan, sholat kan penting. Wong diajak sholat jamaah saja kok susah, coba. Ini kan sudah sebetulnya kan sudah sangat yang dijak sholat jamaah aja banyak alasannya. Kenapa sholat saja disuruh? Kenapa sholat saja kok diajak? Kenapa sholat saja digerakkan? Kenapa lalu kemudian sholat saja harus ada edaran? Kenapa lalu setiap hari kok diingatkan? Saya kan sebelumnya mengingatkan kan. Saat itu tantangan sekedar ngajak sholat saja itu susah gitu sebetulnya itu. Karena itu coba kita lihat. Tapi tidak hanya di kampus, Mas Habib. Di mana-mana. Di mana-mana kan semangat bangun masjid. Tapi masjid itu kan juga isinya kurang ya Mas Habib. Masjidnya gede dan banyak, tapi hanya satu baris. Kadang-kadang dua baris, satu baris saja sudah. Ya, tidak semua. Ada masjid-masjid yang ini dan raminya kalau waktu Jumat. Jadi memang itu berat.
Belum lagi Mas Habib, ketika saya melakukan perubahan-perubahan, itu misalnya perubahan kelembagaan, saya lalu kemudian dicurigai, lalu kemudian dilarang-larang, bahkan lalu didemo, bahkan lalu mau dibunuh, coba kayak begitu tuh Mas Habib. Itu memang berat sekali berdasarkan pengalaman saya kayak begini. Jadi kalau ini. Panji Gumilang sekarang Jadi kalau saya, wajar lah ya, saya kira ya. Saya lihat Pak Panji Gumilang itu lalu kemudian mendapatkan hal-hal seperti itu ya, maka saya lalu kemudian ya memang wajar, memang menghadapi manusia ini, apalagi manusia itu pengetahuan dan juga kemampuannya, kapabilitasnya berbeda-beda, informasinya berbeda, pengetahuannya berbeda, lalu kemudian macam-macam itu ada medsos, ya memang seperti itu. Kebenaran itu post truth gitu loh. Jadi, mungkin karena itu dari dalam ya, kecuali orang-orang yang mungkin kena sakit kiseran-kiseran, lalu kemudian keluar, lalu kemudian mengungkapkan negatifnya. Tetapi pada umumnya yang di dalam itu kan biasa, di dalam kan ada keloyalan, ada kebersamaan. Yang keluar, maaf ya, yang keluar tuh saling menjelek-jelekan itu tidak penuh di sana. Iya, di situ. Jadi jangan-jangan ada masalah. Ada jangan-jangan itu ada masalah. Karena itu kalau saya ya, apa yang ada yang terjadi Zaitun, ada problem-problem seperti itu, saya sendiri merasakan Mas Habib sebetulnya itu. Saya kan mengatakan, saya bisa memahami, menghadapi masyarakat yang sedang luas, apalagi lalu kemudian di blow up oleh berbagai macam kayak begini ini, sehingga lalu kemudian bebannya ya lalu tambah berat kalau menurut saya. Diskusikan hampir setiap minggu. Iya, dan itu, coba Mas Habib, saya itu dulu merubah dari sekolah tinggi menjadi universitas, yang itu harus ditandatangani oleh presiden kan waktu itu. Betapa beratnya. Sebab gini, secara birokratis wangel gitu. Tatkala merubah dari sekolah tinggi menjadi universitas, itu kebijakan itu bukan dari atas ke bawah, tapi kami dari bawah untuk mengusulkan ke atas. Kalau dari atas ke bawah, saya kira ya sulit, tapi tidak terlalu sulit. Tapi kalau kemauan itu dari bawah, Pak Panji Gumilang kan juga dari bawah ya, dari bawah kan itu beratnya bukan main. Saya harus meyakinkan direktur, meyakinkan dirjen, meyakinkan sekjen, meyakinkan menteri. Sebelum menteri. Lalu kemudian tatkala itu menteri agama, lalu menteri Pendiknas, lalu Menpan, lalu Menseknek, lalu menteri keuangan, baru ke presiden. Ada hubungannya dengan anggaran. Hubungan dengan ketenagaan, hubungan dengan manajemen administrasi Seknek. Baru lalu kemudian kepada presiden. Begitu lalu kemudian satu menteri misalnya sudah setuju, ini menteri juga sudah terjadi perubahan kabinet. Sehingga saya usulan itu tahun 98 Mas Habib. Itu berhasil. Tahun ini. Itu sampai tahun 2004 Mas Habib. Itu pun lewat satu strategi saya menjadi Universitas Islam Indonesia Sudan dulu. Oh iya, bisa langsung. Waktu itu saya kan pertama kali Mas Habib. Usulan saya ke Departemen Agama untuk merubah status menjadi universitas itu pertama. Itu waktu itu dirjennya itu Pak Husni Rahim, itu Profesor Husni Rahim. Waktu itu menterinya itu kalau saya tidak salah itu masih Pak Said Akil, kalau tidak salah Pak Said Akil. Dan itu susah ya? Itu susah banget Mas Habib. Di bawah aja udah. Di bawah saja itu. Dan kalau mungkin Menteri Agama menteri yang lain belum. Iya. Sampai saya itu kan di demo Mas Habib. Di demo oleh mahasiswa, ini kok berubah. Saya diingatkan oleh senior saya, tugasmu itu bukan merubah lembaga, tugasmu itu adalah memajukan kampus ini. Ya bilang bahwa maju itu kalau lembaganya berubah. Saya bilang itu Mas Habib. Lembaganya kayak gitu masa suruh maju. Sampai saya itu mungkin orang tidak tahu ya. Ya hal-hal yang karena saya di demo, saya juga kemudian juga ganti demo. Saya demo Menteri Agama ya. Pendiknas itu demo dari bawah, saya demo Menteri Agama. Saya sewakan sepur Mas Habib, kereta api.
kereta api satu jalan, saya suruh mahasiswa itu ada di naik ke Sepur kereta api, lalu kemudian ke Jakarta sana sampai segitu. Sampai kayak gitu. Lalu kemudian saya suruh ngajak teman-temannya di Jogja kan berhenti. Di Jogja berhenti. Untuk apa ngajak mahasiswa Jogja? Di Cirebon kan berhenti, ngajak mahasiswa Cirebon, lalu Semarang rame. Akhirnya lalu kemudian saya dipanggil oleh Pak Menteri, kenapa mahasiswanya kok disewakan Sepur kereta api beberapa gerbong itu kan. Karena saya punya keyakinan Mas Habib bahwa ini benar gitu loh. Kalau saya punya keyakinan bahwa ini benar menjadi universitas itu benar, maka apapun yang terjadi terhadap diri saya itu saya lakukan. Karena itu kalau si Pak Panji Gumilang itu yakin bahwa itu benar. Itu benar. Beliau kan juga tenang-tenang aja kan, coba kita lihat. Santai aja. Santai, karena beliau itu diperintah oleh nuraninya. Kalau orang itu sudah diperintah oleh nuraninya, risiko apapun itu dijalani, diterima. Iya. Nanti kan saya dulu juga ada kalau Mas Habib lihat sejarah saya kan juga diberi risiko, dihukum dengan cara DP3 saya yang ditandatangani oleh Pak Menteri Pak Dirjen itu dibikin yang serendah-rendahnya dulu itu. Supaya agar saya itu manut, tidak lalu kemudian kirim mahasiswa untuk demo. Tapi mau saya itu tidak perlu itu resiko. Itu resiko ya saya jalani saja gitu. Dan akhirnya lalu kemudian menjadi berhasil. Jadi kalau saya lihat Pak Panji lalu kelihatan tegar karena dia diperintah oleh nuraninya. Saya ketika itu juga saya diperintah oleh nurani saya. Nah, itu kan waktu itu saya tidak saja lalu melakukan kerja berpikir keras, tapi saya juga ketika itu juga harus berkorban. Kata ayah saya yang hanya kiai desa itu kan, ayah saya kan kiai desa ya. Mengingatkan ya. Enggak, dia bilang kalau berjuang itu harus tidak saja sungguh-sungguh, tapi harus berkorban. Ayah saya yang kiai desa, tokoh NU gitu katakan kalau kamu berjuang harus berkorban. Tapi tidak berkorban, malah dapat untung, namanya bukan pejuang, tapi broker katanya, simsaro katanya, simsaro disindir kayak gitu. Jadi akhirnya peges. Tapi ayah saya juga bilang, apapun yang kamu lakukan, kaki jadi kaki, kepala jadi kepala, kamu jangan berharap untuk mendapatkan ucapan terima kasih dari orang. Belum tentu. Sebab manusia itu selalu kubur nikmat. Lirobihi lakanut kepada Tuhannya itu. Kubur nikmat. Tidak pernah menghormati orang. Iya, karena itu jangan. Kalau kamu masih ingin dihargai orang, kamu jangan berjuang. Ayah saya itu memberikan bekal kayak begitu itu. Jangan beri keberkahan. Jadi seperti itu Mas Habib. Berjuang bersama-sama orang ya. Saya pekerjaan bersama-sama orang itu tidak mudah. Karena manusia itu pada diterangkan oleh Quran itu innal insana li rabbihi lakanut, innal insana layatgha, innal insana khuliqa halua, selalu berkeluh kesah, innal insana lafi kusrin, innal insana ladulmun mubin, doluman jahula, kafuro, ingkar kan, jidal, juga berdebat, ladhoifa, faturo, dan seterusnya itu Mas Habib, kecuali satu, lakot kolaknal insana fi ahsani taqwim, tapi lalu summa rodatna hu asfala sabilin. Karena itu kalau saya bercermin ya, merenungkan kembali apa yang telah saya lakukan ya, tatkala saya bersama Mas Habib di Universitas Muhammadiyah Malang yang harus kerja dari pagi sampai malam setiap hari, tidak tahu hari libur macam-macam, tapi hasilnya ada. Lalu kemudian saya juga di UIN Malang, lalu kemudian sampai bisa beli tanah 100 hektar kan, di Batu itu 100 hektar, lalu pasar sarjana, bahkan macam-macam. Nah, itu yang sulit-sulit setelah selesai ini menjadi hilang. Yang ada itu tinggal kegembiraan, senang. Tapi saya juga begini, ya Allah, apa yang saya lakukan itu mudah-mudahan ada manfaatnya lah untuk kehidupan ini. Tetapi memang harus sungguh-sungguh, harus sabar, dan juga harus ikhlas. Karena itu kalau kita kepada
Saya Panji Gumilang ya mudah-mudahan saya api, iya Panji Gumilang tetap tegar gitu kan, tetap tegar. Jangan lalu kemudian menyalahkan orang bahwa memang orang itu ya seperti itulah orang itu kan, itu karena keterbatasan informasi, keterbatasan kemampuan, mungkin ekspresi daripada rasa cinta mereka kepada Islamnya itu sehingga lalu nyalakan. Tetap tegar, tetap ikhlas, tidak nyalahkan orang, bahkan lalu kemudian merendahkan sayap itu penting. Bagaimana tatkala menghadapi orang itu merendahkan sayap, itu menjadi penting sehingga lalu kemudian berhasil, sehingga lalu apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang nanti juga. Tapi sebetulnya selain Panji Gumilang sudah banyak loh Mas Habib yang seperti itu, seperti di Malang ini kan ada lembaga pendidikan yang bagus, Mas Habib. Ada Tursina, boarding Islamic boarding school, Tursina itu yang dipimpin oleh Mas Ali sama Mas Zainal itu kan bagus itu. Alumni S2 UMM itu. Itu kan bagus itu, si Alinya itu S2, S3 kan, malah S3, UMM dulu S2-nya UMM, sekarang S3. Lalu Abidin itu yang ngurus akademik itu Unisma, kolaborasi antara Muhammadiyah NU bisa melahirkan lembaga bagus. Kolaborasi lulusan Muhammadiyah dan lulusan NU bisa melahirkan lembaga pendidikan yang begitu bagus. Coba Mas Habib, kurang bagus apa? Untuk masuk di Tursina itu harus antri 5-6 tahun ya Pak. Ya Allah. Kalau sekarang kita punya anak SD mau disekolahkan SMP di situ, didaftar mulai dari kelas 2 SD Pak. Ya Allah. Dan itu sudah banyak sekali coba yang antri. Jadi NU Muhammadiyah itu lama tidak pernah sana, biasanya ketemu NU Muhammadiyah itu kalau berkolaborasi itu kan jadi luar biasa itu. Karena itu saya senang kalau ada NU Muhammadiyah itu bersatu kan. Kebetulan saya juga aktif di NU, saya juga aktif di Muhammadiyah. Berantem lah. Lalu kemudian di Batu itu ada Al-Izzah. Lalu kemudian sekarang sudah tumbuh suasana unggul, sehingga lalu swasta nanti sebenarnya lebih bagus. Dan kalau swasta tidak usah terlalu mengharap SMA negeri lah. Swasta unggul nanti ini jangan dilihat secara negatif. Ini masyarakat sendiri lalu bisa mandiri untuk pendidikan. Pemerintah lalu kemudian tinggal mengkontrol, memberikan rambu-rambu gitu kan. Tapi semua rupanya kesadaran untuk membuat lembaga pendidikan yang bagus, yang berkualitas ya, yang juga dilakukan oleh Panji Gumilang ini harus dihargai dan harus dicontoh lah, jangan dihabisin gitu. Dianggap sebagai sebuah kekayaan bangsa dan negara ini. Kalau menurut saya, kalau ada kesalahan pasti itu ada salah itu kan diselesaikan di dalam. Tapi diselesaikan kan menurut saya ke dalam dan saya kira kalau perlu kita ini diundang ke sana untuk menyelesaikan. Saya ini dulu kan juga begitu Mas Habib. Saya itu kan sehari-hari kan dilihat oleh orang Departemen Agama sebagai yang salah. Buktinya DP3 saya kan paling rendah. Tapi kan setelah sekian tahun kan diakui. Ada ma'had, ada tahfidzul Quran, ada lalu kemudian pengajaran bahasa Arab yang setiap hari 5 jam, akhirnya lalu mahasiswa jurusan apapun bisa berbahasa Arab, jurusan matematika, fisika, biologi, teknik, ekonomi bisa berbahasa Arab. Karena saya ajari berbahasa Arab selama 1 tahun 12 bulan, setiap hari 5 jam, setiap hari bukan jam-jam tertentu. Ternyata kan menyelesaikan masalah gitu kan. Dokter yang bisa bahasa Arab, dokter bisa skripsinya pakai bahasa Arab, anak ekonomi, yang seperti itu Mas Habib. Tapi itu tadi. Jadi Panji Gumilang ini nanti suatu saat nanti juga akan diakui lepas semua dan siapa tahu malah justru menjadi contoh untuk memformat lembaga pendidikan yang baik, luar biasa, yang itu lalu menjadi kekuatan penggerak untuk bagaimana kemajuan bangsa ini. Saya kira itu Mas Habib. Sangat semua dikasih kekuatan. Ini mudah-mudahan ada istilahnya apa ya? Bukan mukjizat itu, ada sesuatu yang takdir yang luar biasa. Yang akhirnya malah ditiru banyak orang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.